Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang kita berada di pinggiran Danau Singkara ya. Bisa kalian lihat. Ini seperti lautan atau yang sangat luas sekali ya danaunya ya. Dari ujung ke ujung di sana, di ujung itu adalah Gunung Merapi. Di sana yang ada awan sedikit itu adalah Gunung Singkara. Nah, untuk Danau Singkara ini adalah danau terbesar nomor 2 ya di Sumatera ya. Danau yang terbesar nomor 2 di Sumatera. Yang pertamanya itu adalah Danau Toba. Memang di Sumatera Barat ini lumayan banyak ya untuk danau-danau ini. Kita di Sumatera Barat juga ada Danau Singkara, Danau Maninjau, Danau Ate, Danau di bawah, Danau Talang, dan juga danau-danau kecil yang lainnya. Dan ini salah satu tempat atau persinggahan yang sangat bagus ya, sangat menarik sekali. Yang wajib kalian kunjungi kalau hendak ke Sumatera Barat. Dan biasanya di sini kalian akan melalui ini apabila kalian dari Jakarta ya, hendak menuju ke Bukit Tinggi. Nah, biasanya mobil-mobil bus kenamaan seperti NPM, ANS, atau bus-bus yang melalui dari Solok ya sampai ke Bukit Tinggi, dia pasti melalui jalur ini. Namun biasanya bus-bus ini jalannya masuk ke sini sekitar agak sorean ya, jam 5. Ya, kalau untung-untung kalian dapat jam 3, jam 4 ya. Masih dapat cahaya di sini. Biasanya sih bus-bus ini biasanya agak sorean masuk sini atau maghrib. Jadi terkadang kalian tidak dapat melihat keindahan Danau Singkara ini dari kalau melalui bus transportasi bus ya yang ada ke Sumatera Baratnya. Ya, adapun Danau Singkara ini sudah sering ya kita kontenin. Mungkin kalian bisa lihat di playlist di bawah. Namun memang kita nggak ada asiknya ya, nggak asik ya kalau nggak diulang ya. Mana tahu kalian capek mencari konten saya di Singkara dulu. Nah, mungkin saya akan bercerita lagi mengenai Danau Singkara ini. Ya, Danau Singkara ini sangat luas sekali ya. Berada di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Solok. Di sini ini ada hal-hal yang unik ya, terutama tentang adat istiadat di daerah ini. Dimana kalau di seberang danau itu namanya daerah Sangyang Baka ya, Sangyang Baka, Kabupaten Solok. Nah, di sana itu Sangyang Baka, di sana di ujung sana. Dan di sebelah sini adalah namanya daerah Singkarak ya, atau Koto Singkarak. Nah, adat yang berkembang menyebutkan bahwa orang Sangyang Baka yang ada di seberang sana tidak boleh menikah dengan warga yang ada di Koto Singkarak ini, yang di seberangnya. Dan itu masih berjalan ya sampai saat ini. Hukum adat itu masih berjalan dan sangat pantang sekali dilanggar ya, sangat tabu sekali dilanggar karena memang mereka warga Sangyang Baka dengan orang Singkara ini dianggap satu rumpun. Maksudnya itu masih satu ibu. Jadi apabila mereka nikah antara orang Koto Singkara dengan orang Sangyang Baka di seberangnya,
Itu berarti mereka menikahi saudara mereka sendiri, yang artinya akan berdampak atau berakibat tidak baiknya keturunan mereka gitu. Ya memang dari sisi biologi ya, yang seperti kita ketahui, perkainan dua insan dalam satu DNA atau satu orang tua atau satu ibu itu akan berdampak dengan perbenturan alel atau kromosom ya, DNA. Nah berarti kromosom X sama X nya itu akan berakibat si anak akan bertubrukan kromosom, jadi akan berdampak anak akan cacat atau kurang sehat, atau lagi ya intinya itu tidak dibolehkan ya, perkawinan sedarah gitu. Nah makanya dalam adat orang Sangiambaka dengan Singkara sangat dipantangkan sekali untuk nikah. Nah ini adalah perbatasan dengan tanah datar ya. Arti kata kita udah memasuki Kabupaten Tanah Datar. Nah kita lanjut mengenai Danau Singkarak ini. Historinya berdasarkan filosofi adat yang dulu. Kalau kalian juga lihat di Google bagaimana sejarah legenda dari Danau Singkarak. Kalau secara topografi ini disebabkan akibat pergeseran lempeng bumi ya, tektonik ya. Kalau di meninjau itu adalah akibat vulkanik, yakninya pergerakan gunung api ya. Tetapi kalau Singkara ini tektonik, karena bergesernya permukaan bumi menyebabkan bentuknya cekukan. Tapi berdasarkan cerita-cerita rakyat ini adalah tentang seorang anak muda dengan ayamnya ya, ayam sang binatang peliharaannya, dimana ayamnya tersebut menghempaskan batu dari atas hingga terbentuklah sebuah cekukan karena ayam ini kecewa dengan majikannya. Nah itu kalau berdasarkan referensi yang saya baca, dibandingkan ada juga sih referensi yang lain mengenai asal muasal terjadinya Danau Singkara ini. Dan selanjutnya mitos-mitos yang berkembang dalam Danau Singkara ini adalah adanya kerajaan dalam air ya. Kerajaan dalam air maksudnya ada sebuah gerbang, ada penguasa di dalam ini, yakninya kerajaan Singkara. Namun tidak ada beberapa pantang-pantangan, dimana kalau nggak salah saya ada di hari-hari tertentu masyarakat Singkara ini tidak dibolehkan untuk berkegiatan atau menikah atau gimana nya, pokoknya ada kegiatan-kegiatan, dan itu akan menyebabkan marahnya pihak kerajaan Singkara gitu. Itu dari mitos-mitos. Dan juga mitos-mitos selanjutnya yakninya adanya portal ya di dalam ini. Portal yang menghubungkan Danau Singkara dengan Danau Meninjau yang ada di Kabupaten Agam. Katanya ada terowongan bawah tanah di sini yang menghubungkan Danau Singkara dengan Danau Meninjau. Tetapi dengan penguatan cerita ya, andai kata dulunya ada sebuah cerita, ada orang yang tenggelam di Singkara ini, jasadnya ditemukan malahan di Danau Meninjau. Nah itu ada beberapa cerita-cerita yang pernah terdengar oleh saya ya. Itu wallahu alam. Namun keberadaan portal tersebut sudah dibuktikan juga ya, karena di Malalo ini, di sana di ujung itu ada gerbang
saluran air ya, saluran air untuk pembangkit listrik tenaga air, pembangkit PLTA Singkarak ya, dimana sumber airnya diambil dari aliran Danau Singkarak ini menuju ke Lubuk Alung. Dia arah di sana tuh. Jadi dia saluran air ini membelah bukit ya, dibuat terowongan. Nah mungkin beberapa bulan yang lewat, bulan puasa ya tahun kemarin ya, kalau nggak salah saya juga ada membuat konten mengenai PLTA Singkarak ya. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, konten saya disuruh take down oleh berwenang. Nah nanti akan saya bercerita tentang masalah take down ini ya, karena memang kesalahan saya pribadi ya, terlalu explore keberadaan PLTA Singkarak yang notabene adalah objek vital nasional yang tidak boleh diambil video atau gambar ya tanpa izin pihak terkait. Akhirnya video PLTA Singkarak harus saya mau nggak mau harus saya take down. Nah inilah Danau Singkarak yang sangat bergelombang hari ini, karena memang ada angin yang agak besar ya sekarang ya, ada berangin. Dan ini memang jalur kuning menandakan kita berada di jalan Trans Sumatera ya, jalan lintas Sumatera yang menghubungkan nantinya yang melewati Danau Singkarak ini langsung ke Medan ini ya, ke Bukit Tinggi, ke Medan dari Jakarta. Nah ini adalah Talago Indah, Tanjung Indah, rumah makan ya, yang ada di Singkarak. Jadi kalian kalau memang ke sini wajib rasanya harus singgah ke sini untuk sekedar makan dengan makanan favoritnya, yakninya ikan bilih ya, ikan endemik dari danau ini. Rasanya sangat gurih. Nah seperti ini. Nah itu adalah para penjual-penjual ikan bilih ya. Jadi kalian harus coba masakan ikan bilih dari Singkarak ini, karena rasanya agak beda ya. Dengan ikan-ikan yang lainnya. Nah ini adalah rumah makan Angin Berembus, dimana pemberhentian bus ALS ya, bus ALS. Dan inilah ujung dari perjalanan kita menyusuri Danau Singkarak. Ini kita sudah sampai di jembatan Ombilin. Nah karena kita hendak ke Batu Sangkar, kita harus belok ke kanan. Nah ini adalah jembatan kereta apinya. Ini sangat ikonik buat para pejalan atau penikmat dari jalur ini. Nah oke lah, sampai di sini konten kita dulu mengenai Danau Singkarak. Mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah informasi, salah-salah penyampaian. Mungkin itu adalah sebatas kemampuan saya mendapatkan informasi mengenai Danau Singkarak ini. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan, kalau ada salah data mohon diperbaiki ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel saya agar saya lebih mampu menjanjikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi hendaknya. Sampai jumpa, see you.